Hai sahabat Oki, selamat selamat apa sekarang? Pagi, siang, sore, malam lah ya, pokoknya dimanapun sahabat Oki berada. Senang banget nih hari ini saya kembali kedatangan seorang yang tadi sempat ngobrol-ngobrol di awal, ternyata dia pengen manggil saya pakai Om, tapi saya larang. Kenapa? Karena udahlah jangan panggil Om, takut jadi Om-Om repot saya, keterusan mah pusing nantinya. Tapi malam ini atau hari ini saya minta izin dulu sama para magician. Saya pengen pakai kalimat mereka. Kalau mereka kan biasa kalau mulai suatu sulap atau suatu ini kan trik selalu bilang, yakin ya kita belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu ya, yakin ya. Kita selama ini nggak pernah ketemu di belakang. Kenapa pakai kalimat itu? Ya karena saya juga belum pernah ketemu sama yang satu ini. Sebetulnya secara real di offline belum pernah. Kita baru ketemu di udara. Seorang wanita muda, hobinya banyak, salah satunya mengulik soal teknologi. Ya, teknologi khususnya buat sahabat-sahabat saya yang tunanetra. Banyak sekali pertanyaan yang datang ke sahabat saya ini. Anastasia Eka Chandra ya kalau nggak salah. Betul ya? Ya, betul sekali. Halo, Selamat Kak malam. Oki. Tapi manggilnya Sahabat Nana Oki. kayaknya. Boleh ya, Nah? Boleh, boleh. Silakan. Oke. Mau manggil apa? Asal kan jangan Mas ya. Iya sih, tapi kalau panggil Mbak, takutnya yang sana yang marah. Mbak Nana gitu. Nanti pisang kalau kayak gitu, banana. Ya, Iya, iya. Halo, jadi Kak Oki. Sahabat Oki juga halo. ya. Tapi jangan manggil Om ya, Nah. Oh, enggak. Santai-santai. Tadi kan kita udah ngomong di belakang ya. Jangan panggil Om. Iya, iya, iya. Ya, ini tadi saya bilang hobinya banyak, salah satunya teknologi. Tapi sebelum ke situ, sebelum masalah teknologi. Nah, eh, ya bukan untuk membuka luka lama juga sih, tapi boleh cerita ke kakak nggak? Ke sahabat-sahabat kakak juga bahwa ada apa sih dengan kedua matamu itu? Oke, boleh, boleh. Tapi nanti kayak lagunya Mahen, Luka yang Kurindu. Aduh, aduh. Iya, iya, iya. Jadi penglihatan aku ya, Hmm, sebenarnya dari lahir itu memang sudah low vision gitu, tapi low oke. vision jarak jauh. Mhm. Divonis sama dokter sih glaukoma ya, banyak pasti teman-teman yang kena Ya, glaukoma ya, juga ya. ya. Banyak, ya. Sampai di suatu saat operasi terakhir di umur berapa ya? Umur 14 tahun Mhm, di salah satu rumah sakit. Aku nggak mhm. bakal sebutin ya rumah sakitnya, takutnya nanti Ya, gimana ya. gimana ya. Boleh, boleh. Uh, mengalami sebenarnya nggak kegagalan juga sih, tapi setelah dioperasi itu langsung total nggak bisa melihat Oh, gitu. iya? Betul. Namanya pemasangan implan untuk menurunkan tekanan bola mata. Mhm, mhm. Gitu. Jadi sebenarnya simpel banget sih gitu ya. Tapi sebenarnya operasi itu udah banyak sekali yang aku jalanin dari bayi ya. Dari Mhm, bayi itu mhm. sudah sekitar belasan kali dioperasi kiri kanan ya aku kenanya. Iya. Nah, tapi nggak ada perubahan sih, mungkin hanya mempertahankan aja ya penglihatan sampai umur 14 tahun, gitu ceritanya. Hmm. Terus Nana Mhm. sekarang berarti benar-benar sudah tidak. Kalau melihat masih yang sebelah kiri, kiri masih Mhm, bisa melihat cahaya gitu, tapi kalau yang untuk sebelah kanan yang dioperasi itu nggak mhm. bisa melihat sama sekali, Oh gitu. gitu. Betul. Lalu yang sebelah kiri ada apa ya? Ada mungkin semacam apa sih Mmm, cara untuk tetap menjaganya atau gimana? Kalau yang sebelah kirinya sih hanya mempertahankan tekanan bola mata aja ya, tapi kalau untuk penglihatan udah nggak bisa diperbaikin. Oh gitu. Gitu, Berarti sekarang betul. Nana rajin tetes mata dong? Atau pakai minum obat? Minum obat itu kalau udah kumat ya, karena kan kalau koma ini kadang-kadang suka timbul vertigo ya, Betul, kadang-kadang tuh, betul. vertigo. Nah, kalau udah sampai itu baru obat minum, tapi sehari-harinya pakai obat tetes aja untuk biar Hmm. matanya nggak sakit, gitu. Tapi kalau ke dokter, jujur aja sekarang jadi jarang, karena buat apa juga ya ke dokter, gitu-gitu aja gitu loh. Oh ya, jadi ya, 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 ya ini dilematis ya, nah, dalam artian Mhm, kami.
sahabat-sahabat Oki, kami sebenarnya bukan nggak pengen ke dokter, bukan nggak pengen mengontrol mata kami, cuman ya ketika sudah mengalami seperti ini, seperti apa yang saya alami dan apa yang Nana alamin, memang dokter itu hanya apa ya, hanya sebatas teori lagi yang dipakai ya, Nah ya. Iya, Setidaknya betul. mata kamu begini begitu ya. Dan satu hal yang paling kesel nih, bagian dari klinik mata adalah Ya. kami tahu kami udah nggak bisa lihat gitu. Kami tahu kami udah susah untuk lihat huruf, lihat apapun, lihat Nah, bayangan betul. sekalipun susah. Tapi tetap harus Betul. dilalui tuh di situ tuh posisi itu. Nah, itu dia. Betul sekali. Sebel nggak sih, Nah? Iya, iya betul. Paling dokter hanya kasih resep obatnya ini udah pulang. Gitu aja udah. Kalau gitu kita bisa beli di apotek sendiri kan, nggak perlu ke Betul, dokter betul. lagi. Jadi kegiatan Nana sehari-hari apa, Nah? Aku belajar, jadi masih belajar ya sampai sekarang menempuh paket C, jadi bukan di sekolah-sekolah umum, inklusi atau SLB gitu, kejar Oh, paket. jadi pakai C, ikut di Paket C, salah satu sekolah ya? ya betul. Nah, ini mumpung bahas soal sekolah nih, Nah. Oke, Menariknya adalah mimpimu apa, Nah? mimpi. Wah, kalau ditanya mimpi, banyak banget ya sebenarnya. Tapi nggak tahu yang mana nanti bakal tercapai ya. Karena aku itu suka musik dari dulu, dari kecil juga. Oh ya? Jadi sebenarnya sih pengen bermusik jadinya, gitu. Iya, Oh, dari kecil nyanyi? memang udah suka musik. Enggak. Kalau aku nggak ke vokal, aku ke piano Oh, arahnya. piano. Wow. Berarti di rumah ada Gitu. piano atau gimana? Ada. Wih, mantap. Wah, wah, Betul. keren sih. Maksudnya banyak teman-teman tunanetra juga yang menjadi pemusik ya, banyak ya. Kayak apa, ada beberapa teman-teman gitu lah yang saya kenal. Nana pun ada satu yang kenal ya, Rio ya. Betul. Tahu. Dan ada yang lain juga gitu. Jadi senangnya musik. Jadi sekolah musik apa ya? IKJ atau Banyak sih sebenarnya ya. kalau teknologi nah? Kalau teknologi aku hanya suka mengulik, tapi nggak sampai mendalami. Kan ada orang-orang jadi kuliahnya di IT kayak gitu ya. Nah, kalau aku nggak ke situ ngarahnya memang. Jadi hanya suka ngulik, tapi nggak pengen mendalami. Oh gitu. Jadi cuma sekedar untuk membantu teman-teman, oke. Tapi kalau untuk sampai sekolah di situ, itu Ke nomor jenjang itu sekian kali membuat ya, Nah. software, situs itu nggak niat ke sana. Jadi sahabat Gitu. Dan Oki, Nana, pekerjaannya, sorry gimana? kenapa? Oh iya, karena pekerjaannya juga untuk tunanetra ini saingannya ketat. Kalau untuk kuliah di IT nanti kita mau pilih pekerjaan apa itu saingannya ketat. Gitu. Jadi selama ini otodidak aja, Nah? Benar-benar otodidak? Sebenarnya karena semua kakak aku laki-laki semua ya, jadi mereka kuliahnya juga di situ. Jadi aku jadi ke bawah-bawah gitu loh. Sebenarnya. Jadi ke bawah-bawah bisa nanya-nanya sini juga kan, keluarga-keluarga gitu. Tapi Gitu jadinya. ingat nggak di phase pertama Nana apa? Maksudnya ketika udah era-era smartphone gitu ya, HP pertama Nana apa sih? Boleh tahu? Handphone pertamaku Samsung S2 waktu itu. S2? Ya, itu kalau smartphone-nya ya, Samsung S2. Wow, S2 itu berarti itu zaman talkback ya, Nah? Zaman talkback, betul. Kalau zaman Symbian belum pakai pembaca layar. Kan Samsung S2 belum pakai pembaca layar juga. Oke, gini, jadi sahabat Oki, Nana ini punya channel YouTube, Anastasia Eka Chandra ya? Iya, Anastasia Eka Chandra, betul. Nah, itu banyak sekali playlist di dalam itu, isinya hampir semua tentang teknologi. Bahkan ada beberapa yang dia review gitu ya, unboxing terus review juga gitu. Nah, saya itu penasarannya gini loh, maksudnya gini, kita memang puji syukurnya kita ada transisi. Nah, saya di 2012 yang lalu ya, itu ada fase transisi dari yang apa JAWS dulu ya, kalau Nana ingat dulu pakai JAWS, sebelum JAWS juga ada lagi yang lain.
Nah, kita transisi ke NVDA, kita transisi ke smartphone, Betul. Nokia Symbian dengan Tox waktu itu. Sempat ngalamin kan, pakai Tox? Enggak, Enggak? enggak pernah pakai pembaca layar waktu itu. Oke, tadi bilang nggak pernah baca ya, lupa. Oke. Itu sampai sekarang transisinya luar biasa. Talkback yang makin makin sangat apa ya, sangat friendly menurut saya saat ini. Iya, aksesibel gitu ya. Betul. Lebih ringan juga gitu. Banyaklah perubahannya dari developer yang lama ke yang baru ya semakin bagus gitu fungsinya. Emang dia kan di developer, nah? Setahuku ada ya. Tapi masa nggak ada developer sih ya? Harusnya ada. Tapi nggak tahu namanya siapa ya. Tapi sempat kemarin kan heboh tuh soal katanya Vocalizer akan ditutup lah untuk Android. Elcoin juga sudah ditutup pengembangnya udah nutup diri gitu kan. Karena katanya mau diambil sama Apple semua. Nah, nyikapinya gimana? Benar nggak sih, Nah? Kalau aku sih gimana ya, kalau dapat info-info gitu, kalau sebelum kejadian biasa aja gitu Oh tanggapannya. gitu. Kan rame di grup itu kemarin kan? Iya rame, tapi banyak kan Android sekarang ya yang mengalami itu. Mudah-mudahan aja Android di bawah 12 gitu ya, aman-aman aja gitu. Nah, ya. Nana, satu hal sih yang kakak pengen ulik lebih jauh dari dirimu adalah makanya tadi kakak tanya otodidak atau gimana gitu. Terus cara Nana belajar untuk mengulik teknologi ini itu by apa ya istilahnya ketika ada teman-teman yang nanya nih di grup ataupun di tempat lain gitu ya. Aku susah nih soal aplikasi A misalkan. Nana itu ngulik dulu karena ada kasus itu senang download aplikasinya atau gimana? Istilahnya apa ya? Memberi bantuan ke teman-teman itu seperti apa sih? Oke, kalau aku sendiri tergantung. Kalau aplikasi itu yang pernah aku gunain dan aku udah pernah mengalami masalah yang dibilang sama orang A gitu ya, udah langsung tahu solusinya gimana. Tapi kecuali kalau aplikasinya benar-benar baru, benar-benar asing di telinga aku coba dulu biasanya. Coba, baru aku kasih tahu ke teman gini-gininya gitu. Jadi ada dua handphone dong, satu untuk trial and error, satu lagi untuk yang enggak, satu aja kok. Gitu. Satu aja. Ya keren, pokoknya buat saya sih istilahnya dulu saya masuk grup yang itu yang dulu itu, yang ada kamu, ada siapa, ada Lirin ya, gitu di situ. Dulu saya masuk itu karena saya pengen pindah ke Android, gitu kan. Padahal itu saya masih pakai iOS gitu. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu terkait sama masalah masing-masing ke soal Android-nya, dan kamu cukup aktif di situ. Iya betul, zaman-zaman itu ya tapi dulu ya lama. Memang menyediakan waktu atau bagaimana? Kalau aku waktu lagi senggan aja sih, kalau misalnya lagi nggak ada kegiatan gitu, iseng-iseng buka grup, ternyata kan banyak pesan-pesan, ya tanggapin aja dari situ. Oh gitu. gitu. Tapi memang waktu senggan aja, nggak menyediakan waktu jam 8 harus buka grup gitu, enggak. Gitu. Tapi sejauh ini kembali ke soal sekolah, sejauh ini pakai C-nya gimana? Sudah mau ujian kah atau? Pakai C-nya masih 2 tahun lagi. Oh, baru masuk berarti? Baru masuk. Karena aku pakai B-nya kemarin 2000 berapa ya? 2021 kan? Iya, 2021. Kan jeda setahun ya, baru boleh ya? Iya, betul. Harus 3 tahun dari paket B itu. Iya, betul. Wah, ini sekolah iya, mau bantu teman-teman iya. Tapi seru sih ya, karena aku sendiri gimana ya, kalau bantu teman-teman tuh kayak rasanya senang aja gitu kalau bisa bantu gitu. Jadi kebahagiaan sendiri lah. Malah kalau nggak bisa bantu jadi stres sendiri. Kepikiran terus, aduh ini orang ini gimana ya, gitu. Katanya waktu itu mau pakai iOS, jadi nggak? Harganya mahal. Kecuali kalau kakak mau beliin. Tuh, ayo sahabat Oki yang non disabilitas, ada yang mau sponsorin nggak tuh? Ya sponsorin nih ke kita nih. Ntar kita ulik sama-sama nih gitu kan untuk iOS gitu.
Betul, setuju setuju. Sekarang aku udah pindah ke Android nah, bener-bener Wah, Android. handphone apa tuh, Kak Oki? Aku pakai Samsung Samsung? Galaxy Hmm. Note 20. Oh, mantap mantap mantap, handphone aja ya. Keren keren keren. Lagi promo nah. Oh, lagi lagi promo. Jadi sebesar-besarnya promo tetap aja harganya lumayan. Habis apa ya istilahnya terkadang ego itu nggak bisa dikalahin ya. Nah. Maksudnya ketika kalau pakai yang jauh speknya agak jauh dari dari iPhone-ku juga aku pasti akan ada ibaratnya kayak pakai sesuatu yang dilarang oleh negara itu ada kemungkinan untuk balik ke iPhone ada gitu. Betul. Jadi harus pakainya yang minimal bisa ya udah memijit ego dulu dah gitu. Iya iya iya, betul betul, setuju setuju. Jadi apa ya? Jadi untuk transisi itu nggak susah gitu loh. Nah, cuman pertanyaan kakak di satu list di Nana itu ada soal komentari Jisuo. Oke, Nana pakai? oke, sekarang aja masih pakai nih. Segampang itu nggak sih nah? Kalau menurut aku lebih bukan gampang ya, tapi lebih ringanan ini daripada topik. Gitu. Lebih jauh lebih ringan. Walaupun nggak seringan iPhone ya. Beda Nggak ya. usah ngomong enak, nggak usah ngomongin sana nah. Ngomongin ini aja. Topik sama Jisuo komentari aja. Iya iya iya, kan sindir sedikit ke sana gitu. Kalau ngomong yang sana agak-agak berat untuk apa ya untuk dibandinginnya gitu kan karena Betul betul beda-beda betul. ekosistem juga gitu. Iya, setuju. Nah kan Iya. itu settingannya banyak nah Mm-mm. kakak coba untuk make itu untuk make komentari itu gitu ya Ya, kakak pusing sendiri loh. sama pengaturannya ya. Iya Terlalu banyak. iya maksudnya eh, mana sih yang harus disetting di awal nah dan artinya gini loh kakak kita kalau kayak Samsung dengan Android 12 itu kan emang gesturnya udah enak ya Mm-mm. gesturnya sudah menurut kakak ya sudah bisa di Ya. custom juga sudah bisa lebih baik daripada yang dulu-dulu gitu kan. Mm-mm. Nah begitu dipasang komentari yang biasanya tadinya swipe atas bawah berubah ke kanan kiri. Iya 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 iya, karena belum disetting itu ya. Nah itu pengen nyoba cuman nggak kuat nyetingnya nah jadi emang tapi ya pasti harus tetap dengan settingan sendiri nih untuk bisa memuaskan ya. Iya, betul. Nana berapa lama nyetingnya? Kalau pertama kali aku jujur aku juga pusing sama setelannya. Jadi waktu itu jadi nggak jadi pakai pusing CSR apaan sih nih udah pakai topik waktu itu sempat. Nah, tapi berapa lama kemudian banyak teman-teman yang CSR enak loh, CSR enak loh. Kira coba. Wah, ternyata kayak gini setelannya tuh. Jadi enak sendiri sekarang gitu pakainya. Bentar, saya kagak potong. Ternyata kayak gini nih settingannya, berarti gampang dong sebetulnya menurut Nana. Lumayan kalau udah di praktekin satu-satu gitu kan, dicoba ini gunanya apa sih. Oh, ternyata kayak gini. Jadi udah tahu, oh setelan yang namanya ini gunanya untuk melakukan hal berikut gitu loh. Oh gitu. Lama-lama jadi biasa gitu. Tapi ya kakak tetap pengen nyoba sih, cuman memang belum ketemu aja. Berapa kali emang udah dikirimin settingan-settingan teman-teman gitu kan. Oh iya, backup-annya. Pakai aja settingan gua. Begitu udah dipakai, kok kayaknya tetap lebih puas kalau bikin sendiri sih. Cuma waktunya aja belum ada buat bikin gitu. Iya, betul. Kalau dulu aku memang rajin bikin gestur kayak gitu kan, waktu zaman-zamannya. Tapi kalau sekarang hapus CSR, ganti ke versi lain contohnya ya. Nah, itu malas bikin gesturnya lagi, jujur aja ya. Padahal waktu itu lupa di backup. Jadi pakai setelan orang lain gitu. Tinggal gesturnya kita ganti-ganti aja yang kita perlu kayak gimana. Capek sendiri nyetingnya memang agak males gitu. Emang kalau ganti versi juga settingan beda lagi nah? Tergantung kalau sama-sama bahasa Indonesia nggak ada masalah. Tapi kalau satu bahasa Indonesia setelannya
isunya bahasa Inggris, nah itu jadi masalah. Oh gitu. Jadi harus cari Betul. pintar-pintar cari versi aja ya, Nah ya. Cari versi yang sesuai dengan handphone kita juga, Samsung gitu kan. Jangan pakai yang Xiaomi, beda lah pasti, banyak Nah, beda. itu tuh yang kakak suka nggak ngerti tuh. Maksudnya, kenapa ada perbedaan di situ? Maksudnya settingan Samsung nggak bisa masuk di Xiaomi, settingan Xiaomi nggak bisa masuk di Oppo gitu. Oke, karena kan ada beberapa gestur, contohnya kita ingin merubah vocalizer gitu ya, ke smart voice. Nah, itu pengaturan di handphone kita itu kan berbeda. Kalau di Samsung kan namanya pengaturan. Betul. Kalau di Xiaomi namanya setelan. Nah, otomatis item pengaturan itu nggak bisa diklik sama setelan tersebut, gitu. Karena dia ngiranya itu pengaturan, ternyata setelan yang ada di kita gitu. Oh, Namanya berbeda, nama karena sistemnya beda. pakai ada tetap pakai kalimat itu ya, Nah ya. Iya, betul. Kalimat itu yang nanti dikode. Wah, itu tuh Betul. yang bikin pusing. Ngatur kode-kodenya gimana nih? Jujur aja aku waktu itu hafal semua, tapi sekarang lupa. Oh Jarang ya, sempat dipakai. apa? Hafal, tapi sekarang lupa. Kalau ditanya, ini gunain apa lupa. Wah, ini sih benar-benar yang apa ya? Saya mungkin emang butuh ada yang bimbing kali ya, atau butuh ada yang bantu untuk biar settingan itu tetap bisa jalan gitu. Karena Betul. kalau sendiri sih bendera putih kayaknya tiap hari. Bendera putih. Aduh. Nyerah, Nah, dengan segitu banyaknya gitu masuk pengaturan gestur ini, pengaturan sana, pengaturan sini. Teman-teman pada ini udahlah, Mas, gantilah ke komentari gitu. Gantilah ini. Udah mati. Nggak segampang itu, Mas Bro. Betul. Pengaturannya kecuali kalau lu mau setelin gitu kan. Ya, Betul. at least talkback di saya masih aman lah gitu. Masih aman ya, nggak usah pindah-pindah kalau kayak gitu ya, kalau udah aman. Nah, pakai handphone apa sekarang? Samsung A12. A12? A12. Kelemahannya apa ada? Kelemahannya RAM-nya aku beli yang 4, jadi bukan yang 6. Beda jauh kah? Ya lumayan lah kalau kita banyak buka aplikasi gitu ya. Nah itu agak sedikit panas handphonenya dan berat. Oh gitu. Jadi ya emang sih terkadang dilema untuk Android tuh banyak sekali pilihannya, Nah ya. Dari yang RAM 2 masih ada sampai RAM berapa? Yang di luar negeri kemarin ada yang keluar RAM 18. 18 GB RAM-nya. Belum termasuk virtual RAM loh ya. VRAM belum ya. Masih RAM bawaannya 18 GB. Oh, buat kita guna nggak sih, Nah? Iya, kalau untuk kita kayaknya kurang berguna ya. Jadi kurang guna karena kan kita nggak pakai yang betul-betul software yang berat-berat banget ya. Jalan ini banyak lagi, nggak terlalu butuh sih 18. Nah, di satu play sana ada audio game. Oke. Itu Nana masih main sampai sekarang? Enggak, aku nggak hobi main game sebenarnya. Itu kenapa tahu di situ ada list itu audio game? Karena banyak dari teman-teman, nih bikinin dong audio game tapi nagih terus ya udah bikin gitu. Nggak suka sih main game, kurang suka. Untuk membantu teman-teman aja ya? Untuk memuaskan ininya sih permintaannya lebih tepatnya. Nah, ini bicara soal YouTube-mu, Nah. Oke. Sudah banyak subscriber-nya, gitu kan? Berkat bantuan teman-teman juga lah itu. Iya, kita nggak bisa kerja sendiri, betul. Ya. Yang edit siapa, Nah? Yang edit aku sendiri. Videonya? Videonya. Gimana caranya? Ajarin kakak, Nah? Gimana Kak yang terakhir? Terus di sini. Ajarin kakak, boleh? Boleh, santai-santai. Satu pertemuan 20.000 ya. Oh, boleh, siap. pakai aplikasi lumayan kok, cashback 50%. Iya. Pakai ini kan sebenarnya pakai laptop, pakai software Movie Maker. Udah banyak kok teman-teman yang pakai Movie Maker. Oh gitu. Pakai apa, Nah, tadi? Sorry. Pakai apa, maaf?
Pakai Movie Maker, Movie Windows Movie Maker. Maker. Itu emang accessible, nah? Aksesibel pengguna NVDA ya. Kalau JAWS aku pernah coba kurang begitu. Jadi itu kita bisa motong video gitu? Bisa, bisa. Kasih background, kasih teks, bisa. Di thumbnail-nya juga gitu? Kalau thumbnail itu nggak bisa. Bikin thumbnail itu nggak bisa. Oh, jadi maksudnya misalnya kita naruh link kayak nanti misalkan Nana, aku naruh link YouTube-nya Nana bisa kalau di layar gitu. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa? Nggak bisa. Emang kakak udah ketemuin aplikasi yang kayak gitu? Belum. Belum. Iya, Kakak belum masih bisa. sampai editan? Oh, iya, iya. Tapi memang belum ada sih kayaknya itu ya. Nggak aksesibel lah. Ya, itulah sahabat Oki kenapa kami ini pengen menampilkan YouTube yang sangat-sangat menarik ya, yang Betul. istilahnya benar-benar eye catching buat teman-teman non disabilitas. Tapi mentoknya karena kami Hanya di situ. menggunakan pembaca layar, mentoknya di situ. Iya, betul. Jadi nggak bisa lebih tinggi lagi levelnya gitu. Kalau kayak yang ada beberapa video yang misalkan muncul di sebelah kanan tuh, nah misalnya kita lagi tutorial gitu kan pakai handphone, bisa ya Betul. pakai Movie Maker? Untuk diklik gitu Kak maksudnya? Bukan. Jadi misalkan kita separate video gitu ya, 2 video gitu. Yang satu kameranya nyorot lagi kita pas bikin tutorial di handphone. Tapi kita sambil ngomong tapi itu muncul di sebelah kanan layar gitu misalkan. Oh, oke, Kebayang nggak oke. maksud kakak? Kebayang. Nggak bisa Kak, nggak bisa. Di Movie Maker nggak ada fitur kebelah gitu. Nggak ada. Emang bener kalau yang komplek-komplek butuh orang awas ya, nah. Iya, betul. Kita kan butuh ukuran kalau kayak gitu ya takutnya nanti hanya pinggiran wajah kita doang yang kelihatan atau gimana kan. Kan nggak asik. Gitu. Nah, kalau ngerekam YouTube pakai apa, nah? Nonton YouTube device-nya. Bukan, ngerekamnya. Oh, ngerekamnya. Karena kebanyakan di YouTube pakai screen recording ya, jadi pakai screen recording kalau di laptop ya pakai Zoom gitu. Kalau aku gampang aja sekarang. Nah, kakak juga sebenarnya pakai Zoom juga, sama lah. Kayak maksudnya, ini cara termudah ya, nah? Betul. Betul. Karena, apa ya, istilahnya, ya mohon maaf ya Sobat Oki kalau ini jadi kayak orang curhat berdua ya. Cuman ya, nanti ya ada bahasa di belakang yang, ya kita senang akan ada apa ya sesuatu yang akan saya tanyakan di belakang nanti. Istilahnya kakak pengen pakai ini loh, nah kemarin sempat pakai mikir mau beli kamera yang kayak kamera mirrorless segala macam gitu kan. Mantap. Nah mikirnya baru mikir, nah Baru mikir. cuman mikirnya gini, kan itu kalau untuk ngeplay sama ngepost video kan kita harus megang alatnya ya. Tuh. Kan kendala, nah. Iya, nah itu dia kendala di kita. Jadi ujung-ujungnya ya udahlah cari webcam lagi aja lebih baik. Webcam betul. Toko ada webcam yang bisa ngikutin wajah orang yang berbicara ya. Tapi agak mahal sih. Iya itu ada tapi harganya di atas 3 juta kayaknya. Mahal harganya. Tapi kayaknya bagus deh itu untuk kita tunanetra. Iya itu yang kalau nggak salah Logitech yang kemarin ya. Iya betul. Itu kemarin kakak sempat baca-baca bagus nih tapi kok harganya segini ya. Mahal banget ya. Iya karena sensornya kayaknya bagus sih ya itu ya. Jadi ya, istilahnya ketahuan kan bahwa Nana ini benar-benar menguasai teknologinya cukup banyak walaupun dia nggak mau sekolah di IT. Agak-agak gimana ya menurut saya, kenapa nggak pengen di situ gitu, pengennya bidang lain. Bidang apa sih, Nah, sekolah pengen kuliah, Nah? Komunikasi. Oh, itu bagus juga sih. Maksudnya buat kita sebagai ya yang ngasih bantuan ke orang menjelaskan sesuatu,
Komunikasi juga bagus juga untuk bisa mempersingkat atau apa ya, Iya, memilih. betul, mempersingkat, lalu juga kayaknya cocok pekerjaannya untuk kita-kita disabilitas tunanetra gitu. Hmm, emang mau Mhm. bikin apa konten create yang belum sampai dibuat apa nah? Apa nih, konten YouTube Nah, atau yang belum sampai dibuat? Mmm, kayaknya belum ada sih, Kak, ya. hmm, Belum ada ininya, bayangannya. jadi sejauh hanya masih ngulik-ngulik teknologi aja gitu ya? Iya, masih itu aja, betul. Hmm. Wow, wow, wow. Oke, oke. Komunikasi, teknologi berhubungan, beririsan, masih bisa Iya, dipakai juga, jadi nggak ada betul, masalah kepake juga. juga. Cuman Mhm, betul. intinya, dan inilah kenapa saya meminta waktunya Nana untuk ngobrol bersama saya, itu karena rasa berbaginya itu luar biasa. Teman-temannya tuh banyak yang nanya, nggak cuma 10-20 orang, hampir grupnya itu se-Indonesia kalau nggak salah isinya. Iya, Kayaknya ada ada dari beberapa. mana-mana ada deh. Nah. Belum pernah nyatet ya dari mana ke mana, gitu. Tapi ya Tapi adalah beberapa. pertanyaannya macam-macam sih, macam-macam dan ada yang teknis, ada yang emang emang kesulitan dengan ya tadi sekali lagi bahwa Android itu lebih menarik untuk dikulik karena Mhm, kita di perbedaan harga satu menentukan apa yang ada di dalamnya. mhm, Perbedaan walaupun sama-sama pakai RAM 2 giga atau sama-sama pakai chipset yang sama, mhm, belum tentu accessibility-nya sama, sama. heeh, Gitu ya, Nah ya? betul. Gitu ya? Betul, heeh, soalnya kemarin aku ketemuin satu kasus ya. Apa tuh? Boleh cerita nggak? Boleh boleh. Ada salah satu teman yang pakai Samsung, eee, Samsung 3 core, itu pengaturannya Oke. beda sekali sama pengguna Samsung biasa pada kayak kita-kita gini. Banyak fitur yang dihilangin. Memang Hmm. udah ketahuan harganya lumayan murah, tapi Hmm. ternyata fiturnya banyak yang kurang begitu aksesibel gitu loh untuk kita-kita tunanetra gitu loh. Oh, kalau nggak Banyak salah dia pakai kekurangannya. Android Go ya, nah? Eh, 3 core 03 sorry, 03 kalau nggak salah ya. Itu Android 11. Hmm. Android 11 ya. Apa? Yang masalah terbesarnya apa, nah? Contohnya kayak gimana ya sebutnya ya, aplikasi-aplikasi tertentu itu suka mati di tengah jalan. Oh gitu. Vocalizer heeh, Vocalizer, apalagi banyaklah aplikasi-aplikasi yang mati di tengah jalan saat digunakan. Walaupun dia pakai komentaris sekalipun. Iya, betul. Mau pakai komentar, Wow. mau pakai talkback kayak gitu. Wow, wow. Oke, oke. Jadi jangan jangan Mhm, pernah berpikir bahwa kami ini pengguna-pengguna Android, walaupun saya baru pindah dari iOS ke Android, heeh. jangan berpikir bahwa kesulitannya akan lebih sedikit dari iOS. Kita segudang. Betul betul, Kita segudang. Bahkan segudang. masalah keyboard aja bisa bisa jadi masalah itu. Iya, masalah keyboard kan ada yang suka 2 kali, ada yang suka Iya, sekali. gitu. Itu jadi masalah itu. Jadi iOS, bersyukurlah para pengguna iOS, apapun jenis jenis iPhone-nya atau apapun jenis perangkatnya, bersyukurlah kalian bahwa dengan apa ya, dengan pilihan yang ada, ya udah nikmatin aja. Kalau Android enggak. Aduh susah, vokalizer aja Hmm, harus ngunduh. Kalau iOS kan ada semua ya, datanya di iya. dalam langsung bisa pilih mau bahasa apa, datanya yang mana, enak Sekarang lah. bahkan Eloquent masuk Android, masuk iOS, nah. Nah, itu dia, aduh, pokoknya udah komplit banget lah di situ, udah Cuman berbanyak aplikasi. cuman Kakak tuh pernah pernah ngomong gini, nah. Apa Nggak tahu tuh? Nana ada di grup itu nggak ya? Kayaknya ada deh. Apa nggak ada? Lupa. Kakak pernah ngomong gini, iOS, Apple, Mhm, masukin Eloquence, yang mhm, sementara di sama Android sudah ditutup tuh si Eloquence-nya udah ditutup kan pengembangannya. Jadi mhm.
nggak ada lagi update soal L-Coins gitu kan di Android selama ini gitu. Apple pakai itu kemajuan, kemunduran, atau stagnan. Nah, itu aku nggak tahu tuh info Nah, iPhone ya, seperti apa ya. kakak diserang, nah. Kakak dimarahin. Dimarahin? Bukan dimana sih maksudnya? Kok gitu? Enggak lah, ini kemajuan lah. Kalau Elcon masuk ke iOS itu kemajuan. Iya sih, ada. Tapi kenapa baru sekarang sih? Iya, iya, betul-betul. Sedangkan Android udah mau ditutup ya, udah Udah mau ditutup lah. tutup. Udah tutup ya. Tapi kok iOS baru muncul gitu ya? Iya, kenapa baru sekarang sih gitu loh. Kenapa nggak dari 2014 yang lalu atau 2015 yang Mungkin lalu? pihak iOS-nya, Apple-nya gitu ya, baru kepikiran ke sana kali ya? Mungkin. Ya namanya. Nah, kalau Mungkin. disuruh ngurutin, nah, kita bicara brand dulu ya. Merek HP Android. Kalau boleh urut dari ini versi Nana aja. Dari yang paling mudah sampai yang paling susah. Oke, berarti smartphone ya ini? Iya, smartphone aja. Oke. Dari yang paling mudah nih, maksudnya merek dari handphonenya atau Iya, merek merek handphonenya. Android iPhone? Oke. Merek dari handphonenya yang Android paling ya, susah. Android. Oke, Android ya. Yang Ya, paling susah itu mudah dulu nih. terserah, bebas. Oke, yang paling susah dulu kali ya, yang Boleh. untuk kita tunanetra. Eh, Pertama Infinix. Oke. Paling susah. Infinix. Lalu kedua, sebenarnya sama nih, Vivo, Oppo, sama Xiaomi itu sama. Menurut aku hampir sama semuanya sistemnya. Jadi itu kedua deh. Ya. Karena ada beberapa fitur yang agak menyebalkan di Xiaomi itu. Nah, lalu yang paling gampang itu sebenarnya Samsung. Paling enak itu untuk kita. Oppo, Vivo, Xiaomi jadi satu. Itu jadi satu paket lah. Realme? Realme juga satu paket dong. lupa dimasukin. Oke. Infinix kenapa? Nah? Infinix sih kalau yang dulu-dulu banyak masalah ya, banyak trouble sih. Tapi kalau yang sekarang-sekarang sih katanya udah lumayan bagus ya. Tapi aku agak ragu-ragu dikit gitu loh. Kalau Oppo, Vivo, Realme masalah di user interface-nya lah ya. User interface-nya sebenarnya. Nah, kalau Xiaomi kan hampir sejuta umat nah. Ya, betul. Dan harganya bisa dibilang terjangkau lah ya. Harganya Kenapa? terjangkau. Apa yang menjadi gangguan Nana untuk Xiaomi? Sebenarnya waktu itu gangguanku banyak ya. Yang pertama, ada beberapa Xiaomi itu dulu ya, kalau waktu aku masih pakai sebelum pindah ke Samsung, dia kalau VN di WhatsApp suka tiba-tiba suaranya nggak ada gitu loh. Jadi kita harus tutup semua aplikasi dulu, kita buka lagi WhatsApp baru muncul suara VN kita. Karena kan kita udah VN 10 menit, bayangin ya, kita ulang lagi dari awal, apa nggak kesel ya itu ya. Kadang ada suaranya. Gitu loh, itu yang Pasti bikin... beda lagi tuh VN-nya tuh ngomongnya. Betul, kita jadi lupa lagi apa yang mau diomongin. Tadinya kita udah bercanda, udah lucu gitu kan, jadi kita harus nggak jadi lucu gitu, jadi kesel. Terus jadi udah buang-buang waktu kita juga gitu loh. Terus selain itu apa gini? Lalu sebenarnya ada di penggunaan pembaca layar yang kadang-kadang suara vokalis itu suka mati. Waktu lagi penting-pentingnya, genting-gentingnya gitu ya, harus cepet, itu mati vokalis. Jadi kita harus pakai trik-trik khusus kalau di Xiaomi baru hidup lagi. Wah. Jadi gitu. sahabat Oki, ini baru-baru Xiaomi loh. Maksudnya HP atau smartphone yang sangat dibangga-banggakan oleh teman-teman baik itu yang non disabilitas maupun yang disabilitas juga gitu, karena ya dengan harga yang cukup terjangkau. Let's say Xiaomi 11T aja itu kan ya di harga 5 jutaan ya Nah ya. 5 juta something gitu. Itu udah dapat spek yang sekelas HP dia angka 8 jutaan gitu, spek dengan MediaTek yang tertinggi gitu. Cuman emang satu iklan. Setuju nggak, Nak? Iya, betul sekali. Iklan.
Itu jangan tanya dah. Kenapa ada ya oke lah, kita mengerti bahwa biayanya gede mau ditekan makanya ada iklan, oke lah fine. Iklannya banyak. No complain gitu kan. Tapi Mm-mm. emang sih bahwa harus ditambah-tambah sedikit, dipoles-poles sedikit Mm-mm. biar menjadi lebih akses untuk apa ya? Contoh kayak kalau teman-teman itu yang saya tangkap kayak file saya atau file my files di Samsung Mm-mm. atau Betul. file manajernya itu juga harus dirubah, betul nggak sih? Dirubah seperti apa nih, Kak? Maksudnya kita harus download satu aplikasi untuk mengurus tentang apa ya pengaturan file manager gitu. Apa ya kalau di Xiaomi gimana ya dulu ya, file manajernya? Nggak tahu katanya nggak akses atau nggak terlalu nyaman anak teman-teman sih bilangnya begitu ya. Gitu. Oke, sebenarnya akses aja sih, tapi memang agak sedikit ribet gitu loh. Hmm, Mm-mm. jadi tetap sih ya mau ngomong apa Vivo juga. Aduh itu lebih unik lagi tuh handphone. Sebenarnya sih kenapa pembaca layar agak sulit ya, kadang-kadang mati. Tujuan Xiaomi itu sebenarnya bagus untuk menghemat biar penggunaan RAM nggak terlalu boros. Jadi Mhm, aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang walaupun kita udah setel sedemikian rupa, mhm. kadang tuh suka otomatis langsung di auto clear gitu loh sama si Xiaomi itu Oh untuk gitu. memperingat gitu sistemnya Xiaomi. Kalau Samsung kenapa lebih panas dari biasanya? Xiaomi dulu aku pakai dingin-dingin aja ya. Mhm. Samsung ini agak panas nih, walaupun penggunaan ringan. Karena ya aplikasi dibiarkan aja menyala gitu di latar belakang, dijamin aja sama dia gitu. Iya karena mungkin Samsung hampir mirip sama Apple untuk proses background-nya. Dia Betul. dia punya limitasi tapi terkadang di loss aja selama posisi RAM-nya masih cukup. Kalau posisi RAM-nya udah nggak cukup, dia baru akan passing ada notif tuh biasanya kayak gitu. Betul sekali. Makanya kenapa waktu pakai Xiaomi lebih ringan daripada pakai Samsung. Walaupun speknya Hmm. lebih tinggi yang ini. Hmm. Terus Hmm. apa lagi ya? Itu tadi sempat kepikir satu pertanyaan, kenapa hilang? Oh ya ini, setuju nggak Nak? Dengan sekarang kita apa ya? Kalau nggak salah produsen itu berlomba-lomba memberikan proses charging yang waduh 15 menit penuh, 17 menit penuh. Betul, betul, betul. Setuju nggak sih Nah dengan itu? Apakah ya udah tetap aja dengan yang apa yang normalinya aja 1 jam gitu. Kalau Buat aku hmm? kalau aku lebih setuju ya, karena 15 menit udah banyak banget persen yang didapatkan gitu loh. Kalau kita yang banyak kerjaan kan enak ya. Tinggal Iya. just berapa menit doang udah penuh. Terus Tapi lebih setuju Samsung kayak nggak gitu. mungkin kayak gitu sih Nah. Iya. Sebenarnya banyak ya ininya apa, ada kekurangan ada kelebihan nanti balik. Iya, gitu. Maksudnya kakak tuh pernah nanya sama beberapa teman-teman. Kalau waktu zaman pakai iPhone gitu ya, pakai iPhone berapapun gitu, Ya. untuk baterai itu stay di 100% tuh masih bisa dapat sekitar setengah jam gitu ya. Ini Oke. kadang-kadang baru lepas charger, tunggu aja 5 menit, turun 99. Berarti memang proses casnya cepat, proses habisnya juga cepat. Tapi kalau udah di angka 80 ke bawah, agak lama nah. Oke, siap, Gitu. siap. Jadi istilahnya apa ya? Dikasih cepat, ya udah nikmatin aja gitu. Cuman kan emang kalau belum bisa ngalahin itu ya belum main grupnya Oppo, grup Xiaomi. Kayaknya kita Samsung sama Apple belum bisa ngalahin mereka deh untuk proses charging. Iya, proses charging betul. Ini masih kendala ya sebenarnya. Iya. Wah, ini kalau kita ngomong teknologi kayaknya nggak akan kelar ya 4 jam. Betul, betul, betul. Nah, hobi lain tadi apa nah? Musikin nah? Ya, musik. Musik, main piano. Pernah kursus kah atau otodidak? Kursus, kalau aku kursus dari Kursus piano? Kursus piano? ya kursus piano dari kecil itu udah kursus sebenarnya. Tapi sejak pandemi aku berhenti. Gitu Di mana nah? sekarang. Di rumah aku private kalau kursus piano. Ini menarik nih.
kursus piano dengan partitur yang sampai hari ini masih agak susah untuk menemukan partitur dengan not balok. Ada, Oke. bukan nggak Betul ada. ada. Mm-mm. Tapi sepertinya juga membacanya tidak semudah yang kita Eh, pikirin gitu ya, yang kita dan itu kayaknya belum ada proses cetak deh. Jadi misalnya kalau kita punya yang apa ya tulisan partitur yang biasa gitu kan, mau dicetak ke braille langsung gitu, kayaknya belum ada di mana-mana juga. Terus karena belajar gimana waktu itu? Kebetulan kan guru aku ini udah lama banget ya, sejak aku low vision, masih bisa baca, dia udah ini ngajar aku gitu kan. Nah, tapi setelah aku operasi itu aku masih belajar sama dia, masih belajar. Nah, jadi proses dari yang dulu hanya ditunjukin partitur, aku baca, berubah. Langsung berubah saat aku tunanetra total. Jadi dijelasin pencetnya apa-apa aja. Nah, kalau untuk jari yang betul, misalnya kan kadang-kadang kita pencetnya jarinya salah tuh ya. Nah, kalau misalnya udah biasa main, biasanya nggak perlu dikasih tahu lagi itu, karena kita udah tahu sendiri ini pakai jari apa, jadi itu aman lah. Berarti fingeringnya udah bagus ya? Ya, fingeringnya udah tahu di mananya, gitu. Nah, tapi paling nototnya aja dimainin, kita dengerin, kita hafalin, udah gitu cara proses belajarnya. Oh, berarti kalau sekarang tinggal bilang, nah, kunci A, main lah tuh ya? Iya. Nggak, tapi kan karena aku lebih ke klasik ya arahnya ya. Jadi lebih ke klasik. Jadi bukan hanya sekedar ngomong A, ini chordnya jalan gitu, enggak. Tapi harus dimainin satu-satu kan kalau klasik. Tangan kanan dulu, tangan kiri dulu. Kalau nggak kan bingung. Nyampur bunyinya. Siapa gitu. Yang favorit Nana? Klasik. Klasik Mozart sih kayaknya ya. Mozart sama Beethoven lah pasti ya. Oh, padahal Mozart tuh lagunya panjang-panjang tuh, nah. Iya, panjang memang. Ada yang panjang 10 banget. menit, ada yang 12 menit, ada yang betul. Ada yang sampai berapa halaman gitu. Nah, betul itu panjang-panjang. Tapi sabar sih gurunya ya, puji Tuhannya. Nah, ini pertanyaannya teknis sih sebetulnya. Oke. Komunikasi Nana sama guru tersebut yang sudah mengenal Nana tentunya dari kecil gitu ya. Dari low vision terus berubah jadi totally. Komunikasi yang dilakukan pertama setelah pasca operasi tersebut gitu ya. Itu pasti dong ngobrol dulu, ada ngobrolnya dulu kan, komunikasi. Iya, pasti. Untuk biar dia guru tersebut bisa memahami gitu ya. Betul. Itu gimana? Komunikasinya. Ya, maksudnya apakah Nana meminta aku pengen sekarang diginikan atau pengen seperti ini dulu atau gimana? Oke. Sebenarnya sih aku nggak bilang cara belajarnya jadinya kayak gini-gini aja ya. Jadi silahkan dimainin, nanti aku hafalin. Sebenarnya aku nggak ngomong gitu. Dia kan bilang aku udah nggak bisa melihat kayak gini sekarang. Partitur udah nggak kebaca lagi. Dia kan tahu habis operasi juga ya. Nah, dengan sendirinya dia nggak tahu pakai jurus apa ya. Dia langsung tahu cara ngajarnya yang kayak gini. Karena mungkin guru aku ini banyak istilahnya melayani orang-orang disabilitas, mau itu tunanetra sih aku belum pernah dengar ya, tapi autis gitu ya. Oh ya? Banyak buat musik-musik apa ya itu namanya, untuk terapis gitu ya. Iya betul. Untuk anak-anak autis. Nah, mungkin dia juga tahu jadi cara ngajarnya seperti apa yang bagus gitu. Wow, jadi iya, kalau sahabat Okin yang tunanetra mau belajar musik, loh ada rekomendasi guru tuh. Iya betul bisa kontak beliau. Maksudnya nanti saya akan taruh sosial media Nana di deskripsi, dicari aja ngobrol sama Nana, tanya aja siapa gurunya, kalau memang boleh dikasih nomor teleponnya, dihubungi aja lah. Di luar saya nggak minta apa-apa kok, tenang aja. Iya. Terus sekarang katanya ikut di Leticia Disabilitas Choir. Nah, udah berapa lama, Nah? Baru banget itu. Baru 3 kali pertemuan, besok 4 kali. Oh, berarti besok? Iya, besok. Mau datang, Kak? Ayo datang. Apa, Nah? Sopran? Sopran. Wih. Nyanyi lah dikit.
Hah? Lagi apa Kayak sedikit kek? serak ini. Hah? Lagi sedikit serak. Aduh. Nah, kata orang sih ya, yang hobinya musik itu gampang baper. Nah. Oh, gampang baper ya. Oh iya, karena banyak kan orang-orang itu menjiwai lagu kan. Betul-betul. Apakah Jadi Nana gitu gampang juga? baperan. Kalau aku orangnya nggak baperan ya, jujur aja ya. Mau di apain juga nggak baperan gitu loh. Asik ya, Agak Nah. cuek. Nih, ini impresi kakak pertama kali kakak ada di grup yang Nana waktu itu jadi admin. Yang apa Oke. kakak hubungin Nana terus Nana bilang nanti ya kak kita lihat dulu ada yang keluar apa enggak gitu terus Toto kan langsung masuk ke grup itu kan Aduh, aku lupa ya sayangnya ya. yang dulu itu loh yang udah lama itulah impresi Lupa. kakak Nana itu orangnya serius Uh, iya, iya, iya. karena Mungkin dari pembicaraannya ya. ya tata bahasa Nana tuh bagus betul Mm-mm. tata bahasa Jadi Nana tuh rapih agak gitu menyeramkan ya. enggak sih rapih aja bahasanya Oh, oke, rapih oke. Siap, siap, siap. Maksudnya rapi ya. bahasanya rapi jadi ini serius makanya pas ngobrol sama Grace itu udah sebut nama Nana iya enggak kak palanya ini kok enak bla 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 hah iya ya jadi deh ini. Maksudnya kakak kan orangnya juga nggak bisa serius-serius banget gitu kan biasanya serius ya ayo cuman kalau di Ada sisi bercandanya lah, nggak ini ya banget. kalau di YouTube gini kita serius-serius juga kan lucu ya nak. Betul, betul. Jadi ya intinya buat hari ini buat saya ya saya terima kasih banget buat Nana karena Nana mau apa ya saya ajak ngobrol begini gitu istilahnya ya kalau kata orang-orang yang sudah lama itu bilangnya saya lagi pansos sama Nana gitu tapi nggak takut maksudnya mau dibilang nanti misalnya ketika ini publish gitu kan ada teman-teman tunet yang teman-teman sahabat-sahabat kita yang tunet komentar saya nggak takut maksudnya saya ngobrol sama orang yang punya kompetensi yang seperti ini mah fine enak-enak aja kompetensinya banyak teknologi juga ayo musik juga ayo ya emang salahnya di mana gitu ya Iya, betul. Nana buat saya angkat topi buat Nana bahwa Wih, mantap. dengan usia Nana yang masih muda cuman apa ya punya satu passion yang poin kakak gini Nana pengen berbaginya itu luar tadi kakak bilang Nana berbaginya luar biasa bahkan Nana bilang kalau sampai nggak bisa masih satu apa ya masukan atau satu ya anggaplah itu solusi ya solusi buat Iya, betul. yang bertanya Nana stres Stres beneran. Sampai nggak bisa tidur kadang-kadang pikiran, aduh gimana ya ini coba orang itu ini. bayangin cuman teknologi kenal juga belum tentu ketemu juga belum tentu gitu loh Iya, betul, harusnya cuek-cuek aja ya, bodo amat iya lah, gitu bukan urusan gua ini gitu ya iya istilahnya. Tapi berarti nggak kan tahu ada kenapa jadi kesel sendiri gitu loh. jadi kan paling tidak ada satu pendidikan yang luar biasa dikasih sama orang tua gitu ya Nak, ya bahwa ya kita ini hidup kayak gini emang hidupnya berbagi udah berbagi aja masalah nanti kita mau dapat dari mana ya udah Betul. nanti juga ada jalannya juga ya Nak, betul nggak Betul, betul. Setuju banget itu. jadi yang penting kita berbagi dan nggak mikir bagaimana yang penting asal jangan sampai kita menutup keran kita sendiri. Itu tuh yang jangan dah. Sorry bahasa kakak begitu kakak takut kalau kerannya ketutup kalau keran ketutup udah susah kita semua. Iya, betul itu. Keran apapun keran kebaikan keran rezeki keran berkat itu aduh jangan sampai ketutup ya dipiara. Iya. Jangan ya, ya jangan lah, kita harus mempertahankan itu. Jangan sampai kayak gitu. Nah ada pesan nggak buat teman-teman nah Oke, yang baru-baru pesan. terutama maksudnya pengguna smartphone baru atau teman-teman sahabat tunanetra yang baru pertama kali gunain smartphone apa sih yang harus
dipilihnya itu memilih smartphone-nya itu apa dulu yang diutamakan? Oke, jadi kalau biasanya aku pilih smartphone itu Hmm, pertama dari penggunaan dulu nih. Kalau ya. penggunaannya hanya sekedar baca WA, buka YouTube gitu ya, online Hmm, shop, itu nggak hmm, perlu spek yang benar-benar tinggi-tinggi banget ya, hmm, gitu. Atau kadang-kadang nih suka gini loh, apa, tunanetra itu suka aplikasinya banyak yang nggak ditutup. Aku perhatiin handphone-handphonenya, ini banyak banget aplikasi yang nggak ditutup gitu, kayaknya hampir semua aplikasi nggak ditutup. Nah, itu baru cari RAM yang besar kalau malas tutup aplikasi, hmm, gitu ya. hmm, Cari RAM yang agak besar, yang 4 6 itu ya udah cukup lah, gitu. hmm. Jadi, Eee hah? mhm. Lanjut, Lalu lanjut. untuk mikrofon, itu bisa tanya-tanya temen tuh, mikrofon ini bagus nggak? Soalnya kadang-kadang ada beberapa handphone yang mikrofonnya agak rebek ya, gitu suaranya. Kalau kita keperluannya untuk recording, carilah handphone yang mikrofonnya lumayan bagus gitu. Hmm, Sama speakernya juga dicek-cek dulu, tanya-tanya temen itu juga bisa. Lalu kamera, dan sebenarnya agak perlu atau enggak ya sebenarnya untuk tunanetra ya. Jarang ini juga sih. Ya kalau kamera itu terserah masing-masing ya. hmm, hmm. Betul gitu. Itu aja Kak sebenarnya. Jadi intinya tetap bahwa butuh smartphone itu untuk apa? Untuk gaya atau untuk fungsi? Gitu ya, nah? Ya betul. Kalau untuk gaya ya udah Ya, iPhone nggak lah. akan habis gitu kan, nggak Iya. akan ada habisnya. Kalau untuk Heeh. fungsi, berarti carilah yang atau budget penting nggak sih, nah? Budget ya penting, yang penting kita punya budget berapa. Misalnya 4 juta gitu ya. Hmm? Nah, carilah handphone yang fungsinya udah puas banget kita dapetin, Hmm? harganya juga sesuai budget kita gitu. Jadi budget dulu, yang pertama budget dulu atau spek dulu, nah? Ya budget dulu dong. Nanti udah Budget dulu ya, cari-cari oke. ternyata handphonenya 9 juta lagi. Kan percuma kita cari-cari ya. Oke, jadi budget itu penting teman-teman. Jadi apa ya istilahnya, sesuaikan dengan kantongmu, sesuaikan dengan kebutuhanmu. Eh, Betul. RAM juga harus dilihat. Kenapa RAM? Karena bukan masalah menutup aplikasi, tapi RAM itu juga apa ya, sebagai sarana kita untuk apa ya istilahnya bernavigasi di layar itu akan Ya, lebih betul. ringan, akan lebih Mhm. walaupun sekarang sudah banyak yang menawarkan virtual RAM atau VRAM yang diambil dari penyimpanan gitu ya, ruang Mhm. penyimpanan. Cuman memang apa ya, istilahnya tetaplah walaupun demikian itu juga nggak akan kepake sebelum RAM yang bawaan itu benar-benar habis. Betul. Jadi selama Gitu. ini sih kakak walaupun kakak pakai RAM plusnya dipakai tetap aja storage-nya nggak berkurang banyak. Mungkin terima kakak sih gitu karena apa istilahnya baru akan kepake kalau yang benar-benar RAM bawahnya cepet banget udah sampai 0, sekian giga gitu, Wah, nggak peduli gitu ya. Tapi mhm. nggak mungkin juga sih sampai segitu. Kalau udah Iya, segitu betul. maksudnya handphonenya udah ngap-ngapan tuh. Udah ini, udah mati kali kayaknya ya. Nge-crash, heeh. Gitu. Jadi pertanyaan terakhir, nah. Oke. Pertanyaan terakhir kakak, hmm, Nana puas nggak dengan apa yang Nana lakukan selama ini? Entah itu di YouTube, entah itu di grup-grup komunitas komunitas tunanetra gitu, yang ada nananya di situ. Mhm. Itu Nana puas nggak dengan jawaban-jawaban Nana atau dengan apa yang Nana sajikan gitu? Ada beberapa sih yang masih kurang puas ya, dan tujuannya sih nanti kalau kayak gini kan belum puas, misalnya ada konten YouTube yang belum puas ya dibikin ya, itu kan bisa Hmm. dibikin part-part atau jawab teman-teman, kadang-kadang aku suka jawab, "Entar coba aku cari jawabannya dulu." Nah, itu kan pasti jadi kayak belum puas gitu ya rasanya ya. Hmm. Nah, seperti itu Ya, sih, Kak. Tapi kalau ya. untuk sekarang ini sih, puji Tuhannya puas sih sama sekarang ini, gitu. Oke. Jadi intinya kembali bahwa Nana ingin melakukan semaksimal mungkin, cuman butuh waktu ya teman-teman.
Nggak Betul, mungkin bisa instan. instan ya. Kalau nunggu jawaban, yang kalau lagi nunggu jawaban nggak usah marah-marah. Iya 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 iya. Nggak usah ngejar-ngejar. Karena Mhm. ya tadi kalau untuk aplikasi-aplikasi yang udah pernah kita pakai sih, kita bisa ngasih langsung jawabannya. Nah, kalau belum coba, kita harus ngulik dulu, cari tahu dulu Iya, betul. kelebihan-kelemahannya. Jadi sabar, sabar ya. Untuk sahabat-sahabat Oki yang tunanetra, yang kenal Nana dan ingin bertanya ke Nana dan Nana nggak jawab, jangan emosi. Betul betul betul, tapi ada yang lucu juga nih, Kak, by the Apa way. tuh? Dulu kan waktu aku masih umur berapa ya, 15 tahun ya, Hmm? itu ada orang yang nanya bagaimana aplikasi, e-mobile gitu ya, Hmm? aplikasi BCA gitu. Sedangkan aku sendiri kan belum punya BCA. Nah, aku bilang, "Tunggu ya, Kak, tunggu aku udah 17 tahun, nanti baru bikin," gitu. KTP aja belum punya waktu itu. Tunggu ya Kak, tunggu saya usia 17 tahun, saya punya KTP nanti tunggu. Ya, Kakak tunggu 2 tahun lagi ya Kak. Iya, kayak gitu. Aduh, heeh, betul Jadi betul. ya intinya tadi lah, sabar ya teman-teman semua ya, jangan jangan ngejar-ngejar loh ya. Ini tadi inget loh, dia sampai nggak bisa tidur kalau nggak ngasih jawaban. Ingat, Iya, kasihan. betul. Heeh, Masa kadang-kadang masa jadi bad secantik mood. ini kantong matanya suruh tebal-tebal, janganlah gitu. Aduh. Nah, thank you banget ya. Siap, sama-sama, Kak, senang juga Ini bisa baru baru berbagi. smartphone loh, nah belum laptop loh. Oh, nggak apa-apa nggak apa-apa, nanti kita bisa bikin part 2-nya, Kak. Asik, dikasih waktu lagi. Iya, siap siap. Gitu. Diatur Kalau aja Nana nanti. mau ngundang kakak juga boleh, kalau kita Nana mau ngobrol sama kakak di channel Nana juga senang-senang aja. Boleh boleh, nanti coba ya aku atur waktu dan aku cari Siap, topiknya. gitu. Siap. Jadi nanti kakak minta di WA aja sosial media Nana, biar nanti kalau kakak taruh di deskripsi, siapa tahu ada yang mau kenalan atau yang mau bertanya-tanya, atau yang mau ngasih sponsor, boleh. Wih, mantap. Boleh. Boleh Kalau boleh. ada yang mau sponsorin kami berdua, dengan senang Boleh, hati. Gitu. gitu. Oh ya, ada yang lupa. Satu Hmm? aja terakhir. Oke, Penasaran siap. sama Huawei nggak sih, Nah? Huawei Huawei Huawei, kayaknya agak kurang ya, Kurang ya? kurang minat ke sana juga. Lalu nanya teman-teman juga, katanya susah penggunaan tunanetra, gitu. Ya udah Oh, oke. akhirnya udahlah, cukup Oke, yang ada aja ya. yang ada aja. Betul. Oke, sekali lagi sahabat Oki, terima kasih yang udah sampai detik ini kita nonton video saya. Ya, yang pasti kami berdua hanya ingin berbagi apa yang bisa kami bagikan dan apa ya, intinya kami ingin melakukan apa yang bisa kami lakukan semaksimal kami. Selebihnya biarkan Tuhan yang mengatur. Oki pamit, Nana pamit, sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa. Dadah. Dadah Nana. Dadah.